Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi ke semester 2 untuk PJJ kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani kalian bersama. Baiklah, kali ini akan kita bahas materi mengenai mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang pembahasan, posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Beberapa di antaranya adalah: 1. Penduduk. Berada di antara daerah penduduk dapat di utara dan penduduk jarang di selatan. Ideologi. Komunisme di utara, liberalisme di selatan. Ekonomi, sistem ekonomi sosial di utara, kapitalis di selatan. Dampak posisi silang Indonesia. Posisi silang Indonesia sebagai dikaitkan di atas bisa menjadi potensi sekaligus ancaman dikatakan potensi bila memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga dapat menjadikan negara Indonesia tidak terbatas dari ancaman yang akan membahayakan bangsa Indonesia. Berikut akan kita bahas ancaman apa saja dan strategi mengatasinya. Ancaman di bidang ideologi meliputi di bidang ideologi: 1. Komunisme, 2. Liberalisme, 3. Individualisme. Ancaman di bidang ideologi: 1. Komunisme merupakan ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan pemilikan bersama atas produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. 2 adalah liberalisme, merupakan ideologi pandang filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme bercita-cita menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya perbatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Yang ketiga adalah individualisme, merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan tanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan menentang standar moral yang berlaku di masyarakat karena peraturan tersebut menghalangi kebebasan seseorang. Ancaman politik dari luar negeri meliputi intimidasi, merupakan tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Yang kedua adalah provokasi, merupakan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut atau pancingan. Yang ketiga adalah blokade politik, merupakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan. Ancaman politik dari dalam negeri: 1. Pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Yang kedua, penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. Dan yang ketiga, separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia yang lain. Strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik, latar belakangnya adalah ada 4 hal yang selalu didepankan oleh globalisasi di bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan keterbukaan, dan dampak HAM. Keempat hal tersebut dijadikan oleh negara adikaya atau Amerika dan sekutunya dijadikan standar bagi negara berkembang, manakala negara berkembang tidak mengedepankan hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama atau sebagai
Indonesia pernah diembargo dengan tidak memberikan suku cadang F-16 karena pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Berikutnya adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada beberapa bagian yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dan dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang keempat, menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 5. Mengaktifkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Berikutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi itu meliputi pertama, membanjirnya produk luar negeri mendesak barang-barang lokal, terutama barang yang tidak kompetitif. Yang kedua, kemudahan pihak asing menanamkan modal, membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi yang kalah dan menang berkat ekonomi tersebut. Berikutnya adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Latar belakang. Sejak digulirkannya liberalisme ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya di berbagai negara di dunia. Puncaknya pada abad ke-20, globalisasi ekonomi semakin memperluas jangkauannya di semua negara. Namun demikian, globalisasi ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara-negara maju. Untuk itu Indonesia membangun sistem ekonomi kerakyatan sebagai usaha menangkal liberalisasi ekonomi yang didominasi oleh negara-negara maju. Selanjutnya adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi dengan mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian memprioritaskan pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dijangkau oleh daya beli masyarakat. 4 adalah tidak tergantung pada Badan Ekonomi Dunia seperti IMF. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan. Ancaman di bidang sosial budaya, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri, tapi yang dalam negeri berusaha isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan turunannya. Di antaranya adalah premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu-isu akan mengakibatkan disintegrasi bangsa, pudarnya nasionalisme dan patriotisme. Itu adalah ancaman yang dari dalam negeri. Di bidang sosial budaya, ancaman di bidang sosial budaya dari luar negeri, munculnya budaya konsumtif dan luar negeri mandate. Yang kedua, munculnya hedonisme, yaitu paham bahwa kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup. Yang ketiga, munculnya sikap idealisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada artinya. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Terhadap ancaman dari dalam negeri di bidang sosial budaya, pemerintah dan seluruh rakyat harus bersinergi melaksanakan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, terhadap ancaman dari luar negeri di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus memelihara keseimbangan dan keselarasan yang fundamental, yaitu keseimbangan manusia,
dengan Tuhan, manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, dan keseimbangan kemajuan lahir serta kesejahteraan batin. Itulah strategi ancaman di bidang sosial budaya. Berikutnya adalah ancaman di bidang hankam. Ancaman di bidang hankam sering berjalannya waktu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, baik militer maupun non-militer, semakin kompleks, sehingga contoh ancaman di bidang hankam yang pertama adalah invasi, agresi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan gangguan keamanan. Strategi menghadapi ancaman di bidang hankam bisa kalian lihat di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukungnya. Pasal 30, berikutnya pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4, yang ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta hakikatnya sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana serta seluruh wilayah negara merupakan suatu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Baiklah, untuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang hakikat itu kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.